Oke, perlu saya cari filenya. Ya, ini slide-nya. Slide-nya ini ada di praktikum pertemuan 11 ya. Jadi analisis data tentang RSF, Relative Size Factor. Ini salah satu tools untuk menemukan anomali atau outlier di sebuah data. Referensinya ada di buku Forensic Analytic. Nah, ini langsung saja. Saudara kalian bisa cari-cari di materi di YouTube atau di Google tentang RSF ini. Nah, biar mempersingkat waktu, ini saya coba buka filenya ya. Ini di data RSF ya filenya, file praktikum di pertemuan 11. Kita mundur sebentar ke pertemuan kemarin karena belum sempat saya sampaikan. Khawatir nanti ternyata UAS-nya keluar. Jadi belum pernah dibahas kan kalian bingung nanti. Walaupun bisa sih sebenarnya melihat kelasnya. Oke, ini datanya ya. Data RSF-nya seperti ini di file praktikum. Seperti biasa kita copy dulu sebelum kita otak-atik. Jadi kita move or copy. Nah, ini di sini misal saya mau kasih nama uji RSF gitu ya. Nah, RSF itu formulanya seperti ini. Jadi large record in a subset dibagi second large record in a subset. Jadi dia teorinya dari suatu cluster data, misal apa, per kode customer gitu. Jadi masing-masing kode customer itu nanti dicari nilai paling terbesarnya berapa, terus yang peringkat kedua berapa. Nah, itu nanti kemudian dibagi. Yang paling besar pertama dibagi yang paling besar kedua. Atau misalnya per kode akun bisa juga dibagi yang paling besar dan paling kecil. Nah, berarti kita di sini perlu mengidentifikasi nih dari data yang ada, kira-kira per masing-masing subset atau kelompok atau kategori atau klaster tadi, yang paling besar pertama dan keduanya siapa. Nah, maka langkah pertama yang harus dilakukan dari data itu, kita sort dulu. Kita sort dulu datanya berdasarkan, nah kalau di contoh yang file data RSF itu, kita pakai dari ID customer dan Amondu gitu ya. Udah punya semua kan ya file ya? Oke, ini data, kemudian saya sort ya, data, sort. Nah, sortnya ini by pertama ID customer, kemudian add level lagi, yang kedua dan by Amondu. Nah, ini kan defaultnya pasti dari ascending ya, dari yang kecil ke yang besar. Ini kita ganti jadi large to small. Oke. Nah, ini abaikan saja karena ID customer dianggap ada yang poinnya number dan poinnya text. Kita anggap aja text semua gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya data yang sifatnya berurut. Jadi diurut dulu dari ID customer-nya, nih kita lihat urutan ya. Terus kemudian di urutan kedua dari nilai yang terbesar terlebih dahulu, baru kemudian yang kedua. Nah, sekarang kita perlu ngasih identitas nih. Si identitas di masing-masing nilai Amondu ini, dia peringkat keberapa sih? Nah, secara simpelnya kita urutan, misalnya urutan nilai. Kita bikin ini ya, kolom bantuan misal urutan nilai gitu. Nah, sekarang kita tandai dengan formula. Logikanya gini, formulanya karena ini sudah berurut, pasti yang paling duluan muncul dia adalah yang peringkat pertama.
secara nilai. Maka kita pakai formula if B2 sama dengan B1, kita kasih formula G2 tambah 1. Maksudnya apa? Jadi kalau misal ternyata di kolom B itu adalah kode ID-nya sama dengan kolom baris sebelumnya, maka nilai yang dihasilkan adalah urutan nilai baris sebelumnya ditambah 1. Tapi kalau dia ternyata berbeda, kita anggap 1. Karena tadi udah diurut ya. Maka ini hasilnya kita copy. Oh ini G1 harusnya. B2 mana B1, G1 tambah 1 mana 1. Ya, sekarang sudah ada tanda urutan nilai ya. Ini urutan ke-1, urutan kedua, urutan 1, urutan kedua. Nah, ini setiap ID customer yang baru, dia berubah menjadi nomor 1 lagi setelah kita input formula yang barusan. Nah, ini urutan nilainya. Kemudian bisa jadi acuan buat kita untuk memasukkan formula RSF. Formula RSF-nya tadi kan yang peringkat terbesar pertama dibagi peringkat terbesar kedua, gitu ya. Jadi di sini kita kasih formula RSF. Oke. If kolom G sama dengan 1, maka formulanya adalah emondunya baris itu dibagi emondunya yang peringkat 2. Jika tidak, maka kita blankkan saja. Oke. Nah, sekarang sudah keluar hasilnya. Dan kalau kita copy ke bawah, maka yang selain urutan nilai 1 dia blank. Kenapa kita buat seperti itu? Karena nanti kita mau lihat yang RSF-nya tinggi per cluster ID customer, nanti itu yang akan kita jadikan fokus pemeriksaan. Jadi nanti ID customer yang RSF-nya tinggi itu kita audit, sementara yang lain bisa kita abaikan kalau pakai pendekatan RSF. Nah, cuman untuk formula ini ada sedikit kesalahan nih. Kenapa? Karena kalau misal ini peringkatnya kan hanya 1 data nih untuk ID customer ini. Jadi nggak ada peringkat 2-nya gitu. Kalau formulanya masih seperti ini, dia langsung dibagi dengan baris di bawahnya, walaupun dia sebenarnya udah beda ID. Maka kita perlu modifikasi nih formulanya. Jadi if, nah ini harus ada 2 kriteria di if-nya. If G2 sama dengan 1 dan G3 ya. G3 sama dengan 2. Jadi if G2 sama dengan 1 dan G3 sama dengan 2, baru formulanya seperti ini. Jika tidak, dianggap blank. Nah, ini sekarang kalau kita copy ke bawah, yang jumlah datanya hanya 1, dia dianggap blank ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk formula ini? Nanti logika rumusnya coba dipahami. Nanti kalau perlu diulang-ulang, nanti diulang-ulang lagi saja, dilihat rekaman videonya ya. Nah, sekarang setelah urutan nilai dan RSF-nya sudah kita tentukan, sekarang kita harus meng-sort dari nilai RSF yang terbesar. Nah, sebelum kita sort, pasti nanti efeknya formulanya akan berubah nilainya. Kenapa? Karena formula ini kan dibuat setelah kita sort dengan urutan nilai terbesar gitu ya. Jadi kalau di sort ulang pasti dia akan berantakan datanya. Makanya untuk agar mencegah datanya berubah, kita paste value. Jadi ini kolom G dan kolom H kita copy gitu ya. Terus saya paste value.
paste value di home, kemudian di tombol paste ini ada bawahnya paste spesial, kita pilih values. Nah, sekarang ini yang sebelah kanan sudah values. Sekarang kita sort by pakai filter saja ya. Filternya kita hidupkan. Z to A berarti yang besar dulu baru yang rendah. Nah, ini kan blank nih. Berarti blanknya harus kita uncheck dulu. Nah, keluarlah ini sekarang diurut berdasarkan nilai terbesar. Nah, maksud dari RSF ini, maka yang nilainya besar-besar ini, itu akan kita jadikan sampling. Saya tandai misal warna merah. Jadi untuk ID customer 962353 dan seterusnya, 1815062, ini akan kita jadikan klaster tersendiri untuk kita audit data-data transaksi penjualannya. Tentu nanti dengan sampling, dengan pendekatan sampling sesuai yang kita pelajari kemarin. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan untuk RSF? Nggak ada ya? Belum. Ya, mudah-mudahan nggak rumit, karena memang intinya formulanya simple. Cuman tadi tahapan sebelum kita menginsert formulanya perlu dilakukan tahapan-tahapan proses yang harus berurut itu. Kalau nggak urut nanti berantakan. Sebenarnya banyak sih beberapa mekanisme untuk melakukan pengurutan tadi selain yang tadi. Cuman sepertinya yang paling simpel seperti ini gitu. Jadi daripada nanti kebingungan, mending kita pakai cara yang seperti ini walaupun mungkin agak panjang prosesnya. Oke, itu konsep RSF. Kemudian di RPS kita juga menjelaskan tentang Z-score gitu ya. Z-score untuk menentukan outlier. Nah, ini sekarang saya bahas lagi tentang Z-score. Jadi ini kebetulan sudah saya buat tadi di kelas sebelah. Saya buat ulang lagi ya. Ini dari data awal. Saya copy dulu seperti biasa. Copy. Uji Z-score gitu ya. Nah, Z-score ini itu salah satu formula Excel, formula dalam statistik. Saya cari teorinya dulu. Ya, ini Z-score. Ini teorinya, jadi Z itu statistical measurement of a number in relationship to the mean of the group of numbers. Jadi ini hubungan dengan mean of the group of number. Jadi nanti akan dibuat perbandingan suatu data dikurang mean dibagi standar deviasinya. Gitu. Maka formulanya simpelnya gini. Data dikurang mean dibagi standar deviasi. Maka kita perlu data-data ini untuk menghitung Z. Berarti data yang diperlukan pertama data average, data mean-nya. Kemudian data standar deviasinya. Ya. Nah, gimana cara menghitung average dan mean dari masing-masing ID customer? Ya bisa kita pakai formula average ya. Average. Cuman nih average-nya kan harus dipilah-pilah. Average berdasarkan kode customer. Maka berarti pakai average if. Average if. Nah, ini kayak sum if sebenarnya konsep formulanya. Cuman nih kayaknya
Kalau kita pakai itu agak lama, standar deviasi nggak ada stdef if gitu. Nah, kita buat dengan menggunakan pivot table. Datanya kita blok semua, kemudian insert pivot table seperti yang sudah kita pelajari. Insert pivot table, saya masukkan di new worksheet misalnya. Kemudian kita jadikan ID customer sebagai row, ya. Kemudian nilainya berarti kita masukkan tadi amondu ya, amondu kita masukkan. Jadi kita siapin nih amondu untuk average, terus kemudian amondu untuk standar deviasi. Maka di sini tinggal kita klik kanan summarize value by pertama average, kemudian nih klik kanan lagi summarize value by standar deviasi. Oh nggak ada, berarti more option. Kita pilih standar deviasi STD def. Oke. Nah sekarang sudah jadi nih, sudah jadi. Ada ID customer, ada nilai rata-rata, dan ada nilai standar deviasi. Oh, terus kenapa kok ada yang error seperti ini? Kenapa error? Karena jumlah data untuk customer ID tersebut hanya terdiri dari satu data. Gitu. Maka otomatis kalau datanya hanya satu baris, nggak mungkin ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ya perlu ada 2 data minimal. Nah, sekarang balik ke worksheet uji Z-score yang tadi, kita pindahkan nih hasil perhitungan pivot table-nya ke dalam kolom average dan STDF dengan cara VLOOKUP ya. VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Kemudian ID customer kita jadikan lookup value. Kemudian table array-nya kita ke pivot yang tadi. Kita klik saja kolom A, B, C. Kemudian titik koma. Nah, karena tadi kita mau lihat nilai average-nya, berarti kolom ke-2 ya. 1, 2. Kolom 2, kemudian false. Atau 0. Nah, sekarang sudah keluar hasil. Nah, yang standar deviasi sama juga. Pakai VLOOKUP. ID customer sebagai lookup value. Kemudian table range-nya kembali ke pivot yang tadi. Kita blok kolom A, B, C. Kemudian sekarang kolom ke-3, karena standar deviasi di kolom ke-3. Nah, ini sekarang sudah keluar hasil. Nah, kita copy ke bawah. Semuanya sekarang sudah ada nilainya. Ya, kok ini nilainya sama sih? Kenapa nilainya sama nih? Ini sama semua. Ya, karena ini ID customer yang sama ya, jadi pasti nilainya sama. Nah, sekarang kita lanjut ke menghitung Z-score-nya. Z-score itu formulanya adalah data dalam kurung data. Datanya itu amondu data tersebut dikurang rata-rata ID customer tadi yang kita sudah temukan di kolom G, tutup kurung, dibagi standar deviasi. Nah, keluarlah hasilnya Z-score seperti ini. Tinggal di copy ke bawah. Nah, ini nanti hasilnya ada yang error-error tuh yang jumlah datanya hanya 1 tadi ya. Nah, setelah kita menemukan Z-score, kemudian kita aktifkan data filter, kita sort largest to smallest. Nah, ini yang error-error kita hilangkan dulu nih. Kita hilangkan. Oke. Nah, ini Z-score yang nilainya tinggi-tinggi nih. Nah, tapi outlier itu menurut Z-score bukan diurut nilai yang terbesar gitu. Kita nyarinya bukan seperti itu, tapi kita buat di sini misal outlier gitu. Kasih kolom pertanyaan, dari kolom bantuan outlier. Nah, definisi outlier adalah yang nilainya, nilai Z-nya itu bernilai 3 atau lebih dari 3 atau kurang dari sama dengan minus 3 gitu. Jadi di sini kita pakai formula. Apakah Z-score itu nilainya 3 atau lebih dari 3 atau minus 3 atau kurang dari minus 3. Jika iya berarti dia outlier. Jika tidak berarti bukan outlier. Nah, ini kan formulanya berarti pakai OR. OR logika pertama adalah nanti saya lepas filternya dulu. Jadi
kembalikan dulu datanya. Oke, z-score-nya ya. Ini layar. Maka formulanya adalah OR I2 lebih atau sama dengan dari 3, I2 kurang dari sama dengan minus 3. Nah, kalau ada di area ini, berarti dia dianggap outlier. Nah, ini yang jawabannya true pasti yang disebut outlier. Ini kita filter lagi. Kita filter yang true. Nah, maka transaksi-transaksi ini itu adalah diidentifikasi sebagai outlier. Jadi kita akan jadikan ini sebagai sampling atas transaksi sebanyak ada 6 ya, 6 transaksi ini kita anggap sebagai outlier. Nomor invoice 213511 dan seterusnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Z-score. Jadi itu PR saya ya yang belum saya sampaikan di pertemuan lalu tentang RSF dan Z-score untuk analisis data. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf, tadi saya ketinggalan yang rumus OR-nya, Pak. Rumus apa? Rumus OR. OR, yang outlier-nya? Iya, Pak. Oh iya. Ini dulu saya lepas ininya. Jadi outlier itu formulanya kan seperti ini nih. Ini ya. Ini formula aturan statistik nih. Jadi outlier itu jika Z-score-nya itu di atas 3 atau kurang dari 3. Nah, makanya ini kita terjemahkan dalam formula dia apakah masuk kategori itu. Dia lebih dari 3, lebih atau sama dengan dari 3, atau dia kurang atau sama dengan dari minus 3. Nah, kalau masuk area itu, kita anggap dia outlier. Gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi itu analisis data yang pekan lalu belum disampaikan. Terus ada lagi nih yang terkait datanya. Data kemarin kita sudah coba versi ini ya. Ketika kita memilih sampling, kita pakai outlier-nya itu pakai scatter ya, pakai scatter. Nah, kemarin kita bikin scatter dengan pendekatan seperti ini. Datanya berubah. Praktek scatter. Nah, kemarin sebarannya kan langsung ke data 1 saja ya. Data 1 ini kemarin kalau kita filter datanya dari 1999 saja, ini data scatternya
Scatternya seperti ini ya. Nah, scatternya seperti ini. Kemudian kita kemarin coba buat datanya, kita kelompokkan per kotak seperti ini ya. Itu ya, kemarin kalau masih ingat pertemuan lalu kita membuat clustering data based on-nya begini. Nah, apakah akan selalu seperti itu? Belum tentu. Kita harus lihat karakteristik data yang mau kita sampling. Ini kalau pakai data 2, saya insert scatter, dia tampilannya scatternya seperti ini. Beda kan sama tampilan yang tadi ya. Nah, kalau seperti ini, maka clusteringnya juga menyesuaikan. Menyesuaikan secara diagonal berarti. Kita bagi clusteringnya sama, kita sesuaikan dengan data. Jadi nanti kalau ternyata sebaran datanya seperti ini, maka kita bagi clusteringnya, pembagian clusternya ya berdasarkan kira-kira range data secara diagonal. Karena memang karakternya datanya, pola datanya adalah pola-pola berbentuk diagonal seperti ini, gitu ya. Ini cluster 1 yang bawah, cluster 2 dan cluster 3. Ini cuman apa ya? Informasi tambahan gitu ya kalau kita melakukan pengklasteran data. Nah, yang ini beda lagi nih. Kalau kita lihat yang di sini, ini datanya seperti ini. Nah, kalau datanya seperti ini, otomatis pengklasterannya juga kita rubah lagi per data Y, per sumbu Y. Ya, bisa klaster pertama adalah yang data paling bawah ini. Kita jadikan sampel pertama. Kemudian yang kedua, data yang segini. Terus klaster 3 kita isi seperti ini. Klaster 4 baru yang atas. Nah, gitu ya. Itu pembagian teknik-teknik pembagian klaster. Nah, kemudian juga nanti ada lagi, ternyata ada grafik di Excel itu yang cukup membantu. Namanya box and whisker. Ini mudah diimplementasikan untuk melihat sebaran data nih. Kalau dari sini dilihat data paling banyak tuh ada di kisaran 10 juta. Kemudian masih data normalnya itu sampai sekitar 25 juta nih. 25 juta ya. Nah, di atasnya outlier-nya. Ini area-area outlier. Ini menggunakan grafik apa tadi namanya? Susah namanya ya. Nama grafiknya box and whisker. Box and whisker. Box and whisker. Ya, itu sedikit tambahan pelengkap materi pekan lalu. Jadi intinya tentang RSF dan tentang Z-score untuk menganalisis data. Juga tadi ada penggunaan box and whisker diagram. Itu juga bisa mendeteksi outlier. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi realnya kita hari ini. Aman ya? Oke, sebelumnya kita dokumentasikan dulu ya kegiatan kuliah kita. Kita perlukan. Kita tolong semuanya dinyalakan. Ya, semuanya tolong videonya dinyalakan dulu. Anissa, Dinda,
Rizky, Putra, Pani. Rizky. Oke ya, saya print screen ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti kita langsung bahas tentang siklus pendapatan. Nah, untuk file praktikum sudah ada di LMS ya. Tadi Rodi WA saya, slide-nya belum ada katanya. Memang untuk materi hari ini slide praktikumnya memang tidak ada. Cuma nanti kalau di drive-nya dosen itu ada slide tentang materi audit, tentang audit siklus pendapatan. Teori sih, itu sebenarnya kalian sudah paham juga. Cuman untuk merefresh saja tentang teori audit siklus pendapatannya. Sebentar, nanti saya share dulu di chat-nya. Masuk ya, di chat sudah saya kirim. Kalau nggak ada yang ditanyakan tentang RSF, Z-score, dan tadi data, analisis data, jadi kita langsung mulai saja untuk pembahasan mengenai revenue cycle. Ya. Oke, ini sedikit teori tentang revenue cycle. Sebenarnya kalian nggak perlu di-refresh kayaknya, karena materi audit kan sudah SKS ya, sudah berapa pertemuan gitu, harusnya sudah nyantol semua, mulai dari auditing sampai prakteknya pun sudah belajar. Itu emang sebenarnya nggak perlu di-refreshing lagi. Kayak sekilas saja. Nah, ini siklus revenue and collection, siklus pendapatan atau penjualan gitu ya. Kita mulai dari adanya order pembelian dari customer, adanya purchase order yang dibuat oleh customer ke perusahaan itu, ke entitas. Nah, nanti akan diotorisasi oleh sales gitu. Akan diotorisasi oleh sales. Dan biasanya pembelian penjualan itu penjualan kredit kebanyakannya ya, kredit. Nanti kreditnya ini coba dianalisis kira-kira bisa dipenuhi apa enggak. Nah, ketika dipenuhi maka otomatis langsung diteruskan prosesnya ke proses warehousing, shipping, and delivery. Jadi dari bagian gudang nanti menyiapkan barangnya, kemudian siap untuk mengirimkan. Nah, nanti setelah sambil dikirim itu, maka ada bill tagihannya ya, ada tagihannya ke customer. Nah, nanti muncul di pembayaran nanti masuk ke catatan penerimaan kas. Nah, ini banyak subsistem ya. Banyak subsistem di dalam sistem siklus pendapatan. Nah, nanti kita fokus ke sini nih, kriteria of revenue recognition. Jadi suatu pendapatan bisa diakui ketika persuasive evidence of arrangement
eksis gitu ya. Jadi ketika bukti atas suatu arrangement itu eksis. Jadi sudah ada buktinya. Kemudian delivery sudah terjadi atau penyerahan jasanya itu sudah dilakukan. Kemudian juga harga penjualan, harga jual yang diberikan oleh si penjual, si perusahaan kepada pembeli itu sudah fix atau bisa ditentukan. Kemudian juga kolektibilitas atas pembayarannya itu sudah bisa dijamin. Nah, di sini ketika kita mengaudit, maka ada potensi fraud dari siklus ini. Nah, ini ada beberapa financial statement fraud. Pertama, pengakuan pendapatannya terlalu cepat, gitu. Jadi belum memenuhi kriteria yang tadi, itu sudah diakui. Kemudian juga terkait cut-off-nya. Misal transaksi tahun 2020, tapi kok diakui di pendapatan di 2019 misalnya. Jadi dia tidak meng-cut off transaksinya sesuai periode akuntansi. Dan juga ada bisa penjualan fiktif. Penjualan fiktif ini biasanya nanti buat meningkatkan kinerja. Jadi seolah-olah kinerja perusahaannya bagus, atau nanti kalau kinerja bagus ada efek pembayaran bonus ke manajemen misalnya. Nah, ini biasanya motifnya kalau ada penjualan fiktif seperti ini. Kemudian failure to record return, jadi ada pengembalian yang tidak dicatat. Pengembalian kan harusnya mengurangi nilai penjualan nanti, misal ada retur gitu ya. Nah ini nggak dicatat, jadi seolah-olah salesnya tetap tinggi. Kemudian ada fraud dalam penentuan tingkat persentase completion, tingkat persentase kekompletan bahasanya gitu ya, tingkat penyelesaian gitu ya, dalam penyelesaian penjualannya gitu. Jadi misal dia sudah penjualannya nih sudah sampai tahap 100% dikirim, 90% gitu misalnya, udah, tapi ternyata sebenarnya baru selesai dikirim baru 90%. Nah itu seperti itu. Atau related party transaction. Nah ini misalnya ada cabang A ngirim barang ke cabang B, tapi dicatat seolah-olah penjualan gitu. Nah, penjualannya jadi besar, padahal itu sebenarnya related party transaction. Kemudian ada overstate dalam pencatatan piutang dan persediaan, kemudian juga liability and expense ownership. Ini beberapa contoh financial statement fraud di siklus pendapatan. Nah ini skemanya, skema fraudnya itu dia mencatat pendapatan atas pengiriman barang yang tidak pernah terjadi sebenarnya, jadi fiktif gitu. Kemudian ada hidden side letters, ada perjanjian di bawah tangan gitu. Jadi harusnya kan dalam bentuk perjanjian yang resmi gitu ya, tapi ini dia buat perjanjian tidak tertulis. Gitu. Kemudian mencatat penjualan konsinyasi sebagai penjualan final. Padahal kalau kita belajar akuntansi kan beda ya mekanisme pencatatan konsinyasi dengan penjualan. Kemudian early recognition of sales. Nah ini yang tadi cut off dan lain sebagainya ya. Ini kalian sudah pelajari, pasti sudah dipelajari. Cuman refreshing saja. Nah ini direction of the test of control untuk siklus pendapatan. Jadi dua arah ya. Yang pertama kita lihat dokumen shipping-nya dulu, dokumen pengirimannya. Kita sampel beberapa dokumen, kita ambil, kemudian kita cocokkan dengan pencatatan jurnalnya. Apakah seluruh dokumen pengiriman yang kita sampling sudah tercatat di dalam jurnal? Nah, terus nggak sampai di situ, itu kan untuk mengecek completeness. Kita juga mengecek validitas jurnal penjualannya dengan cara men-sampling beberapa transaksi penjualan di jurnal, kemudian kita cocokkan dengan shipping dokumennya. Jadi dua arah ya. Yang pertama dari dokumennya dulu ke jurnalnya, yang kedua dari jurnalnya baru ke dokumennya. Nah ini tentu nanti poinnya beda-beda. Misal sampel A itu transaksi 137,
Kalau yang dari jurnal misal transaksi 258 gitu. Jadi selang-seling gitu. Jangan sama satu kode transaksi yang sama gitu kan. Karena percuma kalau satu transaksi tapi dilihatnya dua arah gitu. Ya berarti sama aja bohong. Sama aja dua arah gitu. Nah, ini asumsi yang perlu dicek ketika menguji siklus penjualan. Ukuran apakah benar terjadi, gitu. Transaksinya memang benar terjadi dan memang terkait dengan entitas. Kemudian completeness, apakah seluruh transaksi penerimaan itu sudah dicatat. Dan otorisasinya, apakah sudah diotorisasi oleh yang berwenang. Kemudian akurasinya, akurasi nilai, dan cut off, dan klasifikasi jenis pendapatan. Nah, ini beberapa konsep tentang audit siklus pendapatan. Jadi kalau di TABK sih kita nggak belajar teori ya, kita langsung praktek. Jadi ini buat sekedar tambahan pengetahuan dan yang sebenarnya kalian juga sudah lakukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk sedikit teori tentang revenue cycle. Ada ya, sudah paham. Atau ada yang mau meluruskan tadi yang saya jelaskan misal salah gitu, nggak sesuai yang dipelajari, silakan ya, ada yang mau meluruskan. Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya tentang praktikumnya. Jadi file yang kita gunakan nanti di latihan 02, udah ada ya kalau di LMS kan untuk praktikum. Nah, oh ya, sebelum saya lupa, ini materi siklus pendapatan di RPS sebenarnya 2 pertemuan, tapi sebenarnya bahasannya simpel sekali. Jadi nanti minggu depan, insya Allah kita isi dengan kuis ya, kuis buat sekalian kalian persiapan nih untuk UAS, karena kita tinggal 3 pertemuan lagi ya, kalau nggak salah menuju UAS. Jadi minggu depan kita coba adakan kuis. Untuk teknisnya saya lagi mempertimbangkan nih, entah nanti modelnya mau kompre gitu, kayak kompre, jadi kalian satu-satu share screen, saya kasih soal, atau nanti modelnya kayak ujian ada soal itu dikerjakan gitu. Ya nanti saya timbang-timbang dulu kira-kira yang efektif seperti apa. Kalau di kelas fisik sih biasanya saya bikinnya seperti cerdas cermat, jadi soalnya di slide, nanti cepet-cepetan yang bisa jawab gitu. Sekaligus memancing kecepatan kalian dalam mengerjakan soal. Tapi kalau untuk Zoom ini kayaknya agak susah ya, nanti yang bandwidth-nya ngebut bisa menang gitu. Jadi ya nanti saya pikirkan dulu. Nah, materinya dari setelah UTS, jadi mulai dari SQL yang kemarin, kayaknya yang udah mulai lupa, coba diingat-ingat lagi SQL-nya. Perintah select, perintah apa kemarin, join, dan lain-lain. Dan juga nanti sampling juga ya, sampling, histogram, kemudian ya yang tadi juga mungkin kita akan bahas di kuis nanti, RSF dan teman-temannya kan. Dan juga nanti materi hari ini. Nah, jadi persiapkan diri kalian, mudah-mudahan minggu depan kita bisa menjalankan kuis. Oke, langsung saja. Sekarang langsung ke latihan 02. Ini filenya. Sama ya harusnya dengan yang kalian download. Ada 2 file, latihan 02 dan latihan 08. Nah, nanti yang 08 buat PR aja deh ya. Buat PR. Sekarang kita bahas yang latihan 02. Nah, ini ada rencana audit, di sheet rencana audit. Jadi ketika mengaudit itu ada di fase perencanaan, biasanya auditor itu menyusun prosedur audit. Prosedur audit yang akan dilakukan untuk melakukan pengujian, baik itu kontrol tes maupun substantif tes gitu ya. Jadi nanti langkah-langkah itu yang menjadi acuan bagi auditor untuk melakukan tugas auditnya gitu. Jadi nanti checklist prosedur itu harus dijawab.
harus dijawab dan nanti direferensikan ke kertas kerja audit. Nah, ini contoh perencanaan audit, prosedur audit yang dilakukan terkait dengan siklus pendapatan. Jadi yang pertama misalnya kita diminta untuk mengecek apakah nilai total di daftar tabel delivery order itu sudah sesuai dengan formula seharusnya, yaitu penjualan ditambah PPN, atau jangan nanti ada total yang penjualannya tidak ditambah PPN gitu, sehingga nanti perusahaan kurang gitu menerima haknya karena PPN-nya tidak dibayarkan dan seterusnya. Ini ada beberapa poin. Nah sekarang saya mau nawarin nih, ada nggak yang mau jawab prosedur nomor 1? Ini paling simpel. Ayo, nomor 1, cek total sama dengan penjualan tambah PPN dari worksheet delivery order ya. Gimana? Ada yang mau nyoba? Saya deh, Pak. Saya, Pak. Faiza, Oh. ya, Faiza duluan ya, silakan. Di share screen langsung ya. Izin Pak, sudah terlihat Pak? Ya, oke. Ya. Benar nggak Pak? Logika formulanya benar. Coba sekarang dibiasakan kolomnya dikasih nama ya. Jadi biar nanti nggak bingung. Misalnya apa, pengujian total gitu misalnya. Bebas ya. Yang penting kita bisa pahami. Nah, kemudian sekarang perlu diidentifikasi yang tidak sesuai nomor DO yang mana saja. Nah, berarti bisa kita pakai filter atau bisa pakai conditional formatting, bebas saja. Ya, filter. Yang tidak sesuai ada berapa? Ada 2 sih Pak. Ini kan totalnya. Ya, bawahnya total ya. Berarti ada 2 transaksi yang tidak sesuai, yaitu nomor DO-nya berapa? Paling kiri. Nomor 150 sama dan 10251. Ya. Nah, ini nanti kita dokumentasikan dalam jawaban prosedur audit yang tadi. Misalnya di worksheet rencana audit tadi dikasih kolom jawabannya, misalnya ternyata ada 2 DO nomor sekian yang tidak sesuai. Baru nanti dibuat indeks kertas kerja audit ke worksheet pengujian. Itu ketika mengauditnya. Nanti kalau ujian mah nggak perlu sedetail itu ya. Nanti yang penting worksheet-nya kalian apa? Kalian beri nama sesuai dengan nama soal. Iya, terima kasih Faiza. Terima kasih juga Pak. Oke, untuk nomor 1 simpel ya. Ada yang kesulitan nggak? Atau terlalu mudah Pak? Jangan keluarin soal kayak gitu di ujian. Nggak menantang. Kalau ada yang punya ide seperti itu, nanti saya sampaikan ke Dosko. Atau malah perbanyak soal kayak gitu Pak. Ya, oke. Yang kemudian yang kedua, kita diminta mengecek apakah isi kolom lokal ekspor ini di sini ya.
kolom F ini apakah ada yang isinya selain lokal atau ekspor gitu. Nah, gimana? Ada yang mau nyoba? Saya, Pak. Siapa? Alfian. Saya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan Alfian di share screen. Apa sudah terlihat, Pak, teman-teman? Ya, oke. Lanjut. Ya. Oke. Ya, ternyata ada dua ya, ada dua yang kolomnya blank. Nah, ini tadi bisa dijelaskan nggak formulanya, Alfian, biar yang lain memahami juga. Oh iya, Pak. Jadi simpel aja sih, teman-teman. Kita pakainya fungsi OR karena tadi kan perintahnya kan cek apakah isi kolom lokal ekspor benar hanya berisi lokal dan ekspor. Jadi di kolom lokal ekspor ini kita nyarinya yang isinya lokal atau ekspor. Jadi kita pakai fungsi OR. Terus langsung kita masukkan logical 1 sama logical 2-nya. OR F2 sama dengan lokal dan F2 sama dengan ekspor. Gitu, terus langsung kita blok, terus lalu kita filter, terus kita tampilin mana yang salah atau yang false. Gitu, Pak. Oke. Ya, jadi ya kita bisa gunakan formula OR itu ya, formula OR. Jadi kalau ini kebetulan tadi variabelnya cuma 2, lokal atau ekspor. Kalau 3 ya berarti titik komanya 3 juga. OR tadi sel sama dengan lokal, titik koma, sel sama dengan ekspor, titik koma, sel sama dengan impor gitu. Misal kalau 3. Jadi disesuaikan dengan variabel. Oke, terima kasih Alfian. Kemudian untuk soal 3. Soal 3 ini cek apa PPN 10% dikenakan pada penjualan lokal dan PPN 0% pada penjualan ekspor. Nah, ini berarti kita cari nih, mana yang tidak sesuai kriteria ini. Jadi ada nggak yang lokal tapi dikenakan 0% dan yang ekspor dikenakan 10%. Oke, ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Apakah PPN-nya ini benar sesuai kriteria, yang lokal harus 10%, yang ekspor 0%. Terus sebaliknya nanti yang lokal dikasih 0%, yang ekspor dikasih 10%. Gitu. Nah, gimana? Ada yang mau nyoba nih? Masih simpel ya ini? Coba ya. Saya tunjuk aja nih kalau nggak ada yang volunteer. Yang jarang kelihatan siapa nih? Adesti, coba Adesti. Adesti Rahma.
Nah, Desti ada? Desti? Halo? Halo? Maaf Pak, ada sih katanya kursornya nggak bisa digerakin Pak. Oh gitu. Iya Pak. Udah ditunjuk belum? Udah ketunjuk. Oh, pakai ini, pakai kursornya laptop ya. Oh, coba siapa lagi nih yang Ifah, coba Ifah Nabilah. Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Pertama nyari tarif PPN-nya dulu ya Pak. Ya. Udah Pak. Ini yang salah. Ada ada 3 data. Data ya. Oke. Ya, ini yang harusnya ekspor ada yang dikenakan 10% ya. Iya. Terus kemudian lokal ada yang dikenakan 0%. Terus ada yang blank juga ya. Iya, yang Satu. Ya, blank. Nah, ini logika rumusnya sudah betul, Pak. Cuman tadi ada sedikit yang bisa menjadi confused nih di rumus di kolom L. Jadi di sini kan formulanya kalau lokal berarti K4 harusnya 10% ya. Tapi selain yang lokal maka harusnya 0%. Nah, nanti kalau ada yang kolom F-nya blank, terus dia tarik PPN-nya 10%, pasti dia dianggap false ya. Ini kan kasusnya tadi di baris ke-17 tuh ya. Baris 17 dianggap false. Tapi kalau ada yang kolom F-nya blank, tapi tarifnya 0%, dia dianggap true gitu ya. Padahal kan belum tentu dia sebenarnya true juga, karena kolom F-nya blank, jadi bisa jadi dia tarifnya salah juga gitu misalnya. Berarti ini perlu ditambahkan kriteria if-nya. Jadi kalau F4-nya ekspor ya, ekspor itu 0%. Nah, selain itu berarti kan ada kesalahan di kolom F-nya gitu, karena tadi blank gitu, yang soal nomor 2 ya. Biar tidak bias hasilnya gitu. Karena kalau yang ini, yang blank tapi PPN-nya 10%, dia dianggap salah.
tapi yang blank tapi ppn-nya 0% dianggap true gitu, kalau formulanya seperti ini. Tapi secara konsep sudah benar. Oke, nanti bisa diperbaiki saja sama Iva. Ya, Pak. Nah, selain formula yang tekniknya Iva tadi juga bisa pakai cara lain gitu. Cara lainnya, misal nanti kita langsung saja sama dengan, saya share screen-nya. Ada yang cara lebih simpel juga. Misalnya nih, kursor saya juga nggak bisa di klik. Ini misalnya cek PPN. Langsung saja rumusnya misalnya kolom G sama dengan itu aja langsung gitu ya. If F2 sama dengan lokal. Kalau lokal kan berarti 10% kali penjualan gitu ya. Jika if F2 sama dengan ekspor, koma 0 gitu ya. Ini kalau yang blank misalnya cek kolom blank. Terus cuma nanti ada yang false nih. False-nya enggak, ini enggak perlu nih. Ini kita bisa. Nah, ini sekarang kita lihat hasilnya sama sih sebenarnya yang Iva tadi contohkan. Nah, sekarang kalau kita filter yang false, kan ini otomatis yang blank ini dianggap false juga. Terus kita hanya butuh satu kolom bantuan gitu. Sebenarnya bebas saja. Kalian mau pakai cara bertingkat seperti tadi, nggak apa-apa. Yang penting nanti jawabannya sesuai dan konsisten gitu ya. Sesuai dan konsisten. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 nih sama kayak soal UTS nih. Mudah sekali ya. Ada yang mau coba? Saya, Pak. Siapa nih? Safira. Vira. Oh ya, silakan Vira. Safira itu saya share screen. Safira. Ya, Safira. Iya. Ya, silakan. Ya, sudah muncul. Ya. Berarti ada satu data yang dia tanggal kirimnya lebih dulu dari tanggal delivery order. Nah, ini kan berarti salah ya. Nggak mungkin kan dikirim duluan tapi belum ada delivery ordernya gitu.
Jadi baru ordernya menyusul setelah dikirim. Nah, Oke, tadi formulanya benar ya. Jadi yang kita perhatikan adalah kolom C dan kolom B. Jika kolom B sama dengan atau lebih dari kolom B, maka itu benar. Jika salah berarti tidak. Ya, ini saya bisa pakai if, bisa nggak perlu pakai if. Kalau nggak pakai if-nya berarti jawabannya nanti true atau false gitu ya. Tapi kalau misal kalian mau membuat hasil yang kira-kira sesuai ini keinginan gitu, kalimatnya ya pakai if. Tadi if-nya ya atau tidak itu ya. Oke, terima kasih Safira. Simpel ya untuk yang soal nomor 4. Nah, sekarang soal nomor 5 nih. Nomor 5 itu sama juga kayak soal di UTS. Ada yang mau nyoba lagi? Saya, Pak. Nomor... Ya, Anissa Farah, silakan. Oke, sudah terlihat. Pakai VLOOKUP ya. Oke. Ya. Banyak ya NA-nya. Sepertinya formulanya ada yang salah. Coba Anissa dilihat lagi. Kira-kira yang salahnya di mananya? Kalau untuk baris yang kedua sih sudah benar. Baris paling atas nih sudah benar. Cuman kalau di copy ke bawah dia langsung jadi error. Nah, kira-kira kenapa tuh? Tabel referensinya ya. Tabel referensinya belum diabsolutkan pakai dolar. Itu jangan sampai lupa tuh. Itu yang sering kali kalian kelupaan dalam menjawab. Nah, coba sekarang kalau di filter. Ya, coba ke kiri. Nomor ID-nya. Oh, cuma satu ya sebenarnya ya. Yang dua baris terbawah kan totalnya ya. Oke, berarti ada satu customer yang belum terdaftar sebagai customer ID yang belum terdaftar di master customer. Oke, terima kasih Anissa. Nah, cuman ini saya sedikit kasih tips ya, biar kalian tidak kelupaan ngasih formula, absolut terhadap formula VLOOKUP. Jadi kita lebih baik nyorotnya langsung kolomnya saja gitu. Jadi ini misalnya VLOOKUP customer ID dua gitu ya, terus ke customer master. Nah ini dikliknya kolomnya saja langsung. Jadi pas kita mau select panahnya langsung di nama kolom B, C, D gitu ya. Ini kenapa? Nanti kalau kita copy ke bawah dia nggak akan ngaruh, karena dia nggak mendefinisikan baris tertentu gitu. Jadi ini dianggap satu kolom full. Dan ini langsung saja kan nanti 2, 0.
saya nggak perlu pakai dolar atau absolut. Kalau di copy kan dia langsung tetap berada di kolom yang sama, gitu ya. Jadi itu salah satu tips biar tidak kelupaan ngasih absolut ketika kita membuat formula VLOOKUP. Langsung tabel referensinya kita klik kolomnya saja langsung. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Nggak ada ya? Nah, sekarang yang keenam. Yang Saya, keenam. Oh, ya siapa? Saya Pak Karisa. Karisa ya? Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Ini nomor DO ya Pak. Ya, nomor DO. Nomor DO double ya. Oh ya. Pakainya count if ya Pak. Count if ya, oke. Terus range-nya ini, dan kriterianya ini. Ya. Ditarik ke bawah, lalu di filter, lalu cari yang nomor 2. Nomor 2 ya. Oke. Ya. Ya, berarti ada 2 Pak. Ada 2 ya. Ada 1 nomor ID ya di 2 transaksi. Oke. Oke, terima kasih Carisa. Memang cara paling simpelnya dengan count if tadi ya. Iya Pak. Dan itu berarti yang hasilnya lebih dari 1 itu sudah pasti double. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Atau ada juga cara lain menggunakan conditional formatting gitu ya. Tinggal find duplikat gitu ya. Tinggal di highlight yang duplikat, maka otomatis itu sudah keluar yang nomornya lebih dari sekian. Oke, untuk yang terakhir, cek nomor DO apakah ada yang bolong. Mana ada yang mau nyoba? Saya Pak. Ini, oh ya, Ciasa, silakan. Oke. Udah kelihatan ya Pak? Tinggal gini nggak sih Pak? Bisa pakai yang ini. Bentar. Ini, Pak. Oh, sebenarnya maksudnya bukan bolong blank gitu ya, tapi ke apa? Ini konsep ini pre-number. Kalau pre-number itu kan nomornya harus urut ya. Nah, kira-kira ada nggak nomor yang lompat gitu? Nomor yang lompat. Jadi misalnya 101 atau langsung 103 gitu. 102-nya hilang. Nah, kalau nyari yang seperti itu gimana nih? Carisa? Ciasa? Yang lengkap-lengkap. Yang lengkap, yang dilompati. Gimana ya Pak? Nggak tahu. Terjebak ya? Iya. Nggak tahu Pak. Nggak tahu, langsung nyerah gitu ya? Ya emang ini salah satu jenis pertanyaan yang kemarin pas UTS hampir nggak ada yang bisa jawab deh kayaknya. Atau nggak ada yang bisa jawab ya, saya lupa deh. Jadi pertanyaan kan ada ya pertanyaan yang nomornya lompat gitu. Nah, itu nggak pada bisa jawab. Ya, mungkin karena salah menerjemahkan soal kali ya tadi. Soalnya memang multitafsir. Cari yang nomornya bolong gitu. Berarti seolah-olah belum. Oke, kalau untuk yang ini saya langsung share saja ya, karena sepertinya masih banyak yang kesulitan untuk mengidentifikasi soal seperti ini. Saya share screen.
Nah, cek nomor DO apakah ada yang bolong. Nah, ini langkah pertama. Saya buat worksheet bantuan gitu ya. Cek nomor DO. Cek nomor DO lompat gitu ya. Nah, di sini kan kita lihat dulu nih nomor DO-nya. Nanti dulu. Untuk konsep pengendalian kan kita belajar itu ya tentang pre-number dalam nomor faktur atau nomor dokumen. Jadi kalau harusnya dalam pengendalian itu nomor dokumen itu pre-number. Jadi kita enggak itu untuk menghindari diterbitkannya nomor palsu gitu atau digunakannya dokumen untuk kepentingan yang bersifat fraud gitu ya, yang tidak dilaporkan, maka dibuat pre-number. Nah, pre-number itu teorinya memang harusnya dia nomornya tidak ada yang lompat. Kalaupun ada nanti misalnya, ada misalnya blanko SIM gitu. Ternyata nih SIM-nya ada kesalahan ketika mencetak, akhirnya blanko nomor sekian tidak digunakan. Nah, itu harus dihancurkan dengan berita acara gitu. Jadi ada nomor dokumen sekian yang tidak jadi digunakan karena bla bla bla. Nah, tapi fisiknya juga harusnya ada. Nah, itu prinsip pengendalian dokumen ya. Nah, sekarang kita sebagai auditor mau menguji nih. Ini dokumen delivery order sebenarnya sudah sesuai prinsip itu enggak? Atau ternyata ada dokumen yang lompat. Maka ya cara mencarinya kita lihat dulu kolom A ini, nomor DO-nya yang mau kita uji. Nomor DO-nya, sekarang pertanyaannya adalah, dia modelnya angka, number, atau teks. Kalau dilihat di sini kan bentuknya teks ya. Ya, bentuknya teks. Coba kita cek. Is number true, berarti dia number. Nah, kalau number mudah sekali. Kita pertama cari nilai terkecil dari nomor DO. Sini saya bikin nomor DO terendah gitu ya. Nomor DO terkecil. Saya misalkan formulanya kan apa? Min ya. Min. Min ke kolom tadi, nomor DO, kolom A berarti. Min kolom A. Kemudian nomor DO terbesar. Nomor DO terbesar. Kalau terbesar kan pakai max. Max kolom A. Nah, berarti ini range-nya nomor DO seperti ini. Paling kecil 10248, paling besar 11077. Nah, sekarang kita langsung lakukan pengujian. Pengujiannya gimana? Langsung saja dengan membuat nomor urut seharusnya. Nomor DO seharusnya. Kita bikin data seharusnya yang harusnya ada. Berarti langsung diketik dari nilai minimum ya. Atau kita pakai langsung aja ketik 10, 2, 4, 8. Nah, sekarang kita buat series. Kita fill series. Kita ke home. Seperti yang kemarin ya, kemarin sudah belajar fill series kan. Ini fill series di home, terus di paling kanan nanti ada yang fill, pilih fill series. Nah, di sini series in-nya kolom, step value-nya 1, stop value-nya kita isi dengan nilai maksimum. Nilai maksimumnya tadi 11077. Oke. Nah, sekarang ada nomor DO seharusnya. Nah, sekarang gampang tinggal ngujinya. Ada yang lompat atau tidak, kita pakai formula on if ya. On if. On if. Range-nya adalah nomor DO di worksheet delivery order, kolom A berarti. Terus kriterianya adalah kriteria yang nomor DO seharusnya. Nah, ini hasilnya. Copy. Kalau hasilnya 1 berarti dia normal. Kalau hasilnya 2, dia berarti ada yang double. Kayak pertanyaan sebelumnya tadi.
Ini saya filter dulu biar kita bisa filter. Sekarang kita filter conif-nya yang nilainya tidak wajar, yaitu 0 dan 2. Nah, yang nilainya 2 adalah yang double. Pertanyaan nomor berapa tadi? Yang sebelum ini kan bisa kita jawab dengan cara ini. Terus yang lompat ini berarti yang 10286. Karena dia ternyata nilainya 0. Berarti tidak ada nomor 10286 di dalam delivery order. Tapi malah ada nomor 10268 yang terinput 2 kali. Gitu ya. Itu cara simpelnya kita mengidentifikasi ada atau tidaknya nomor pre-number yang lompat. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, punya saya udah ngikutin Bapak tapi nggak keluar Pak angkanya Pak. Oh, coba di share screen ya, Pak Iza. Ya Pak. Ini Pak sudah lihat Pak. Masih loading. Ya, oke. Ya, sudah sampai situ. Terus fill series ya. Oh, step value-nya 1, tetap 1. Oh. Step value itu berarti lompatannya gitu, lompatan nomornya. Tetap 1, maksimumnya 11. Nah, coba sekarang di conif. Conif-nya udah ya? Belum. Coba dipraktekkan. Conif. Ini ya Pak range-nya ya Pak? Iya, range-nya bukan yang itu, tapi yang di sheet delivery order-nya. Ya, oke. Kriterianya baru yang ini ya Pak? Nah, kriteria baru itu. Oke, di copy ke bawah, baru di filter ya. Itu yang double ya, yang 0 juga di select tadi. Oh, ya Pak. Dan pertanyaannya yang lompat berarti yang 0. Nah, jawabannya yang 0 ya, kalau untuk pertanyaan yang nomor 7. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih kesulitan? Nah, kalau ada soal nomor 6 dan nomor 7, kalian bisa jawab dengan teknik yang tadi. Jadi langsung 2 soal bisa dijawab tuh ya, dengan sekali langkah. Bisa menghemat waktu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sekarang gini, kalau nomor DO-nya misalnya, tadi kan ternyata mudah nih. Mudahnya kenapa? Karena dia sudah number. Kita bisa fill series langsung. Sekarang kalau misal nanti soal ujian, kan kayaknya di stand soal ujian tuh nggak ada yang semulus soal di kelas gitu ya. Jadi pasti nanti diisengin dengan nomor DO yang mungkin nggak modelnya nggak number gitu, tapi bersifatnya teks misalnya. Nah ini coba aja. Misal nih nomor DO-nya ya, saya buat nomor DO baru. Misal di depannya ada tulisan DO strip gitu, DO strip. Kalau saya bikin Nah, sekarang misal nomor DO-nya seperti ini. Gimana cara kita mengecek nomor DO yang lompat? Nggak bisa dong ya, dibikin fill series. Pasti hasilnya nih, 0 semua. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya, kita harus merubah
nomor DO yang tidak bersifat number ini menjadi nomor DO yang sifatnya number. Gimana? Ya kita harus mengidentifikasi dulu karakter nomor DO-nya. Di sini kan ternyata DO-nya terdiri dari 2 variabel ya. Pertama DO strip dan yang kedua baru number-nya. Number yang berurutan setelah kode strip gitu ya. Maka kita harus mengkonvertnya dengan menginsert gitu ya. Nomor DO bisa kita kasih kolom bantuan nomor DO angka gitu. Nomor DO angka misalnya. Nah, ini kita tinggal ambil teks. Ini kan konsisten nih. Konsisten dia digit ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Digit keempat sebanyak 5 digit. Nah, ini berarti misal kita pakai formula write. Bisa juga gitu. Teks, number karakter, berarti 5 dari kanan. Dari kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Kan yang tapi ini sudah bisa belum nih? Coba ya kita cek ke sini conif tadi kolomnya di kolom B ya. Kolom B. Ya, sudah bisa ya. Karena dia nggak jadi teks, tapi sudah langsung jadi angka. Nah, cara lainnya kita bisa pakai ada formula namanya substitute. Substitute teks awalnya. Misal nih angkanya nggak teratur gitu. Kalau ini kan teratur 5 digit paling kanan. Kalau misalnya nggak teratur, kita ganti substitute. Substitute-nya adalah teksnya. Teksnya ini adalah sel-nya, berarti masukkan A2 ya. Sel A2. Ya, titik koma. Sekarang teks yang mau kita replace. DO strip. Kayak tanda petik. Kemudian teks penggantinya apa? Kita blankkan saja. Karena memang kita hanya mengambil yang angkanya saja. Maka ini hasilnya sama. Hasilnya dengan formula yang berbeda, hasilnya pun sama. Atau, wah ini masih rumit Pak. Gitu. Ada cara yang lebih simpel lagi. Yang lebih simpel, kita blok nih kolom A. Kita replace. Home, find and replace, kita replace. Find what-nya, karakter yang mau kita replace, mau kita hapus. Berarti DO strip. Replace with-nya blank saja gitu. Blank, nanti kita replace all. Di sini langsung hilang DO-nya. Sudah bersih gitu. Nah, ini baru kita lakukan prosedur seperti yang tadi. Kolomnya A kan, kolom A. Salah. Sekarang berhasil. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nomor referensi yang ternyata bukan berbentuk number, dalam artian berbentuk teks, maka kita harus konversi dulu dia ke dalam bentuk number, baru kita bisa lakukan hal seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian kalau ada soal seperti ini, sudah bisa menjawab semua ya. Oke, itu materi yang ada di pertemuan pengujian siklus pendapatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti yang ada soal latihan lagi, yang latihan 08 ya di LMS. Ini Mutiara Khofifa siapa ya? Ada yang jadi. Oke, jadi itu tekniknya ya. Tekniknya nanti mungkin kasusnya akan dibuat berbeda, tapi secara substansi pengujian-pengujian yang kita lakukan seperti itu. Nanti kalian bisa juga memanfaatkan pivot table ya. Tadi kita hanya menggunakan formula. Mungkin kalau dianggap lebih simpel formula ya silakan. Walaupun mungkin pivot table bisa lebih efisien juga sebenarnya secara waktu. Tapi
bebas sesuai kenyamanan kalian mau pakai formula yang seperti apa. Nah, jika nggak ada yang ditanyakan, sepertinya materi untuk hari ini kita sudahi sampai di sini. Jadi nanti langsung pada senyum ya. Kalau selesai udah senyum. Ya, jadi cuman ini kan ada latihan 8 nih. Kalian sekarang kerjakan latihan 8 ya. Nanti pesan saya nanti dikerjakan sendiri. Bisa nggak bisa harus sampai bisa. Jadi silakan mau nanya ke temennya, tapi harus kalian kerjakan sendiri. Jangan langsung copy jawabannya gitu ya. Dikerjakan sampai bisa, nanti jawabannya dikirim ke saya via WA. Deadline-nya sampai jam 1 ya. Sampai jam 1. Nanti kalau ada yang belum selesai, silakan japri setelah jam 1 gitu. Tapi ini waktunya luang sekali, bisa 1 jam. Ya kalian bisa sholat dulu yang mau sholat, yang muslim sholat dulu nanti baru ngerjain. Cuman nanti soalnya kan dikit ya yang latihan 08 dikerjain. Silakan mau nanya, tapi yang pasti kalian harus pahami ya. Kalau nanya formula saling bertanya gitu. Penting ini fungsinya buat latihan persiapan nanti kuis minggu depan. Jadi mungkin salah satu soalnya seperti itu. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dikumpulnya di mana ya, Pak? Kumpulnya di WA saja ya, di japri ke saya. Oke. Kalian kalau ngumpul di LMS harus buat rumahnya dulu ya. Udah di WA saja deh, di WA kayak waktu itu ya. Seperti waktu itu di japri WA filenya langsung ke saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Minggu depan insya Allah kuis, persiapkan topiknya tentang SQL, sampling, analisis data, dan tadi siklus penjualan. Jadi kita persiapan 3 pertemuan terakhir sebelum UAS ya, kita perbanyak latihan biar kalian mudah-mudahan lebih optimal lagi hasilnya ketimbang UTS kemarin. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih banyak atas atensinya dan mohon maaf jika dalam penyampaian kurang maksimal dan ada kata-kata yang tidak berkenan. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.